Terus kita lihat, nah ini pohon sialang. Kalau ke atas itu tidak kurang dari 3 sampai 50 meter. Nah, sekarang kita lihat, inilah madu ataupun lebah. Lebah-lebah madu, lebah-lebah yang menghasilkan madu maksud kami. Nah, coba dalam satu pohon ini ratusan sarang lebah. Dari sekian banyak, dari sekian jutaan lebah ini yang menghisap sari-sari madu, dibawa di sarang-sarangnya di pohon-pohon sialang ini. Nah, ini di pohon sialang yang menghasilkan lebah yang menghasilkan madu. Kalau dilihat dari sini berapa banyak buah, kalau istilahnya buah ini bukan sarang lebah tapi buah lebah. Nah, itu ya, itulah pohon sialang. Pohon ini berarti setiap tahun Pak? Setahun pernah 2 kali. Oh, 2 kali ya Pak? 2 kali. Oh. Ini kalau dia lagi ada manisnya, setahun itu bisa menghasilkan dia sampai 6-7 ton. 6-7 ton Pak. Nah, kalau lagi tidak kati manisnya, bisanya 2 pikul, 3 pikul. Ini lebah-lebah liar, lebah hutan Pak. Ini sialang liar. Sialang liar ya? Nah, sialang namanya sialang hutan. Oh, sialang hutan ya? Coba Pak ceritakan Pak, gimana sih pengalaman Pak Jairi selama ini, baik itu pengambilan, proses pengambilan, bahkan sampai pemasaran Pak. Ini kan pertama mengambilnya ini kan di bulan gelap. Pengambilannya kapan pengambilannya Pak? Di tanggal 30. Oh, di bulan gelap ya? Bulan gelap. Ini ini anak buah Bapak semua nih. Iya. Yang ngambil Pak, yang musuh, yang manjat. Yang manjat Pak. Cuman orang 2 nih Pak. Iya, kalau sialang 2 batang aja cukup orang 2. Cukup orang 2 ya. Tapi malam hari Pak. Malam hari dia. Tapi pernah juga siang hari ya. Karena kalau siang hari itu yang jauh dari kampung. Oh, yang jauh dari kampung. Ini termasuk dekat kampung Pak ya? Ini termasuk dekat kampung, cuma 250 meter dari kampung. Dari kampung ya. Pak tahu nggak Pak, satu sarang ini Pak berapa Pak hasilnya Pak ini? Ini kalau dia lagi penuh 17 sampai 25 kilo. Satu ini Pak ya? Satu sarang. Sementara waktu ini ada berapa sarang ini Pak? Kayaknya lebih 100 sarang ini Pak. Kalau 2 batang ini lebih. Lebih Pak ya? Jadi wajar Pak kalau dapat 2 ton Pak ya? Kalau sialang ini tidak diherankan lagi kalau sampai 2 ton, 2 ton setengah. Ini kan, ini kalau istilah ini buah Pak ya? Ini buah pohon sialang. Buah pohon sialang. Buah pohon sialang yang menghasilkan madu sialang tadi. Nah, Pak, kemana saja Pak pemasarannya Pak selama ini Pak? Pemasarannya ini Selain di dalam negeri, katanya keluar negeri juga Pak ya? luar negeri juga. Daerah mana Pak? Daerah Jepang juga masuk barang itu. Korea juga masuk. Oh, Jepang, Korea Pak ya? Tentunya kalau ke luar negeri itu harus cukup dokumen Pak ya? Cukup, dia harus data-data kita yang musuh, terus proses penyaringan. Iya. Harus kita ambil semua. Tanpa Kalau jual. masalah perizinan Pak, perizinan ya, Pak. Kalau perizinan kita lengkap. Iya Pak ya? Semua perizinan dari pemerintah sempat lengkap. Sehingga bisa ini ya Pak, sehingga bisa ekspor ya ke luar negeri. Dan juga kalau izin kita tidak lengkap, di sana juga tidak terima. Kita harus kontrak. Tapi ini tidak serta merta langsung diterima Pak, kan ada uji lab segala macam Pak ya? Ya, dia kan harus ada BPOM dulu. Kalau tidak ada BPOM tidak diterima juga. Uji lab tadi Pak. Ini 2 pohon Pak ya? Ini 2 pohon, yang pohon itu kan ini pohon ini kecil-kecil ini kan sudah diambil tadi malam kan. Oh, jadi ini sudah diambil Pak ya? Sudah diambil ini. Oh, ini buka-buka semua Pak. Ini kan sudah anak semua kan. Oh, ini anak. Pak, anaknya ini kan bagus untuk kesehatan Pak. Kenapa nggak diambil Pak? Ini kan memang bagus tapi berhubung tempatnya jauh dari kampung. Oh, tempat jauh dari kampung. Nggak sempat bawa. Sayang Pak ya, dibuang Pak ya? Kan buktinya sudah diambil kan.
Masih banyak lebahnya ya. Banyak, dan juga kan mungkin berat manis ini bisa patah kan. Oh, di samping. Udah patah ini berapa sarang. Ini dikarenakan terlalu banyak sarangnya Pak ya. Terlalu banyak sarangnya sehingga tidak kuat menahan beban, akhirnya patah. Berarti patahnya ini baru tadi malam ini Pak? Kemarin malam naikan pertama. Naikan pertama dia patah. Jadi setiap tahun bisa 2 kali panen ya. Ini belum yang ini belum diambil yang ini. Iya, kelihatan masih besar ya. Wah, ini lumayan banyak ini. Oh, masih besar kan lompat istilahnya. Eh? 30 Itu kalau taksiran itu berapa itu taksiran itu? 4 kintal ya. Inilah pohon sialang, pohonnya besar, menghasilkan lebah. Ini bekas lebah, bekas madu, banyak berserakan ini. Ini pertanda sudah diambil, ini sudah diambil semua ini madu-madunya. Waduh, inilah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebah-lebah yang bergantungan di pohon sialang. Subhanallah, betapa besar keagungan-Mu ya Allah. Lebah-lebah ini menghisap sari-sari madu pada bunga-bunga, berbagai macam bunga, dan dibawa di pohon sialang ini, dijadikan sarang untuk kelangsungan hidup anak keturunan sang lebah. Selain untuk regenerasi lebah, dan juga madu ini sangat berguna bagi kesehatan tubuh manusia, yang mana sudah tidak asing lagi yang namanya madu. Bahkan tercantum di dalam Al-Quran, madu ini salah satu nutrisi ataupun salah satu obat kesehatan tubuh manusia. Subhanallah, betul-betul ini
hikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berbagai macam kebutuhan untuk umat manusia, sehingga sudah sewajibnya lah para manusia untuk bersyukur atas berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Waduh, bukan main. Wah, betapa besarnya. Waduh, ini lagi. Subhanallah. Keagunganmu ya Allah. Kau berikan rezeki untuk hamba-hambamu ya Allah. Waduh, ini dosa lagi nih. Ini perkebunan kopi masyarakat. Yang mana? Itu.
gerobak. Iya. Yang mana betul gerobaknya? Ini Oh, radio. ini. Radio ini. Coba lihat sini, Bapak lihat sini. Oh, ini kajanya, Pak, eh? Ya. Ya, megang ini lah. Ada rombongannya. Pak, ini biasa ngambilnya, Pak, setiap tahun atau bagaimana nih, Pak? Setahun kali. Tahun kali, Pak. Ya, Rata-rata, Pak, hasilnya, Pak? ya lihat buahnya juga kadang-kadang. Oh, lihat bisa buah. Quintal. 1 kintal, eh? Iya. Ini buah jalannya, Pak, eh? Iya. Oh, ini banyak. Tapi kalau lebat ini Bukan. bisa setengah ton ini. Iya. Nah, Iya, iya. dan halaman batangnya ini bisa setengah ton, bisa di atas 1 ton. Ini pohon sialang, eh? Jalan. Ini ditanam atau tumbuh sendiri? Mau sendiri. Ya. Nggak ngerti saya kalau ini. Terus terang lah. Hmm. Kalau dia lagi lebat, tapi kalau ini kan sedikit ini. Iya. Buahnya ini sedikit. kan Dikit-dikit, eh? belum musimnya. Makanya kalau kata yang Bang Sunda Lampung Barat itu ini bisa ngambil 2 kali lagi. Ya, untuk tahun ini kan. Iya. Oh, berarti setahun bisa 2 kali? 2 kali. Yang Cuman- istilah disunat tadi? Ya disunat. Tapi ambilnya cuma madunya aja. Diambil madunya, Pak, Iya, iya. Jadi tawonnya nggak diganggu, Nggak eh? ganggu, nggak ada yang meninggal, nggak. Jadi naik lagi dia. Iya, iya, iya. Ini sudah berapa lama, Pak, ya, Pak? Sudah sekitar 10 hari ini. Oh, 10 hari. Ngambil lagi kapan ini, Pak? Sekitar Setengah bulan. setengah bulan. Oh, setengah bulan diambil lagi, Iya. ya, Pak, eh? Ini tak pohon natural, cuma namun parah kan, berhubung parah. Jadi Ini datar maunya. Nah, betul itu lemah itu jauh lah. terlalu di bawah kan, terlalu Iya. di bawah Batam. Mulai dari sini, ini buahnya, ini istilahnya buah, ini buah semua, eh? Iya. Hebat orang ngambil buah. Jadi kita laku dulu. Karena kita kan punya pohon 2 ini. Mana pohon ini? Lah, apa ini sudah buat panting-panting ini bilang Lampung. Pak, hati-hati saya dulu. Jadi sampai perapatan Gunung Labuan belok kiri itu kalau nak tunggu Ya, ke stasiun, arah stasiun kereta. ini apa sih Pak? Bagi kamu dari jauh. Dapat. Ini pohon sialang, tempat bersemayamnya madu-madu hutan. Yang mana pohon sialang ini tempat khusus madu-madu hutan, membuat sarang, hisap sari madu demi kelangsungan kehidupan sang lebah itu sendiri. Dan juga madu tersebut sangat baik untuk kesehatan tubuh manusia. Kalau bosan tidak. Dia janji semua. Sialang ini jangan panjat terlalu berat. Itu baiknya juga. Jadi dari 20 bisa ke 100. Nggak ngerti kita berapa tahun nggak buah. Oh gitu ya. Kalau nggak ini Madu pohon sialang. Ini tawon-tawonnya lah. Oh ini. Oh kalau ini ada 30-40 kiloan ini satu ini. Wah, bayangin aja satu pohon ini lebih 10. Kalau 30, wah berarti lagi 3 kintal ini yang buah nggak lebat ini. Kalau udah lebat lagi lebat, wah hebatnya. Oh ini satu ini. Gede kental.
Jadi setidak-tidaknya ada asap. Itu nah, kita lihat. Ini Pak Zairi, Onwar Madu Zairi, salah satu madu berkualitas, madu pohon sialang, madu murni pohon sialang. Emang terkadang kalau kita berbicara madu, orang terkadang rasa nggak percaya. Masa madu begitu banyak, mulai dari pikul kintal sampai tontonan. Ini salah satu bentuk sarang. Nah ini, memang kalau petani-petani ini dia harus tidak terlepas dari asap. Gitu. Ya, jadi kalau semakin kita ke atas, kita lihat, jadi nggak gampang ya. Jadi pohon sialang ini diameter dari bawah. Coba kita lihat dari bawah. Dari bawah ini kita shoot terus, kita lihat. Nah ini pohon sialang. Kalau ke atas itu tidak kurang dari 3 sampai 50 meter. Nah, sekarang kita lihat, inilah madu ataupun lebah. Lebah-lebah madu, lebah-lebah yang menghasilkan madu maksud kami. Nah, coba dalam satu pohon ini ratusan sarang lebah. Dari sekian banyak, dari sekian jutaan lebah ini yang menghisap sari-sari madu, dibawa di sarang-sarangnya di pohon-pohon sialang ini. Nah, ini di pohon sialang yang menghasilkan lebah yang menghasilkan madu. Kalau dilihat dari sini berapa banyak buah, kalau istilahnya buah ini, bukan sarang lebah tapi buah lebah. Nah, itu ya. Inilah pohon sialang. Tapi belum pernah jatuh Pak ya. Memang Kalau dulu ada kita bapak saya. oh iya, orang mencuri. Iya. Dulu awalnya sambut katanya gitu. Dulu madu. Sambut lagi. Kan lagi tak paham. Ya paham. Memang ada. Karena kan dicuri tadi kan. Ya. Aku dapat semua tuh Pak. Jauh kan? Nah, steril. Oh kan tadi kan jauh. Tanpa ada asap rokok. Kamu sudah sama. Pinjak ni Kamu masih sakit atau bisa tuh? oh, jangan kamu bukan ada sakit. Mat, betul. Ayo kamu tidak sakit lagi. Kalau pinjam madunya enggak. Kalau ada mak bayar sini gemuk buat kaki. Aku baru mau Pinjam madunya. Ah, kamu tuh menikmati manisku.
Awal disentuh Apa gitu ya? Bor. Turunlah. Oh, awas ini. Kurang. Habisin wae lah. Ini kopi ini. Apa tinggi gitu bisa? Kok susah apa kok ini? Dia ngomongin jangan sakit. Sekitar tinggi apa? Sekitar setengah loh. Awas jangan kemelitin. Agak melorot di dalam mas. Enggak. Tangan dulu. Nyala. Tekan ini. Ini ada banyak. Proses penimbangan. Oh. Awas kalau koyak. Asli timbangan madu bukan timbangan balap. Kalau timbangan balap belakang. Lima. Bersihnya. Iya. Kalau dapat 42 pasang timbangnya. 40 baca jadi 42. Kalau berpas Ya, bagaimana? Cuma 2 bersih. bersih. Ya, cuma 2 tambah. Mobil. Nanti selah ada dekat buat selahnya nanti. Inilah pohon sialang. Pohon sialang ini berusia cukup lumayan. Kalau lihat pohon lumayan besar. Nah ini tangga untuk pawang lebah. Untuk pawang lebah naik. Nah, ini naik. Ya ini proses penyaringan. Ayo ke situ. Jangan dipegang tangan ya. Nah ini hasil saringan ya. Tapi belum masih belum bersih. Masih sekali lagi. Sekali lagi ya. Sekali lagi ini. Mungkin masih ada ininya. Lilin. Masih ada lilin-lilin. Ini bersihkan sekarang.
manisnya nih. Ini berapa pohon? Berapa sarang ini? 2 sarang. 2 sarang nih. Kalau 2 sarang begini berapa menghasilkan madunya? 2 sarang ini rata-rata 40 sampai 50 kilo. Satu sarang nih? Tapi kalau dia lagi penuh kayak ini, Ini penuh nih. ini lagi manisan lagi pol lagi banyak. Boleh. Jadi warna madu juga beda-beda sesuai dengan musim istilahnya ya. Ini kan ini aturannya dia kuning. Ini Akasia kan campuran campur kembang akasia ini masih merah. Ya bunga akasia ya. Nanti disaring. Ini berapa kali proses penyaringan ini? Ini disaring lagi, sudah disaring lagi pakai kain yang halus. Sudah disaring pakai kain yang halus 2 kali, baru dimasukkan ke botol kemasan. Mau dikemas ya. Ini masih ada madunya yang ikut, Tawon-tawonnya ya. tahun-tahunnya banyak yang ikut. Nah ini setelah ditiriskan ini di bekas sarangnya ini dibuat apa ini? Ini Ini kan ditiriskan kan? setelah kering kayak ini prosesnya, sarangnya ini ditanah, Dimasak. dimasak terus dicetak pakai ember. Jadi lilin lebah ya? Jadi lilin lebah itu harganya penjualan 50 sampai ke 60 per kilo. Per kilo. Di mana dijualnya nih? Dijual di daerah Jawa Timur. Untuk apa ini? Starnya Ini prosesnya ini lilin untuk, itu. untuk nenun kain, Oh batik ke? untuk nenun kain batik. Kalau sudah kering ini baru kita masak, kita cetak lilin. Jadi banyak manfaatnya ya, mulai dari madunya diambil, sarangnya dicetak dibuat lilin. Ya, Nah kalau anak kan ada anak-anak lebah ini. Katanya kononnya anak-anak lebah ini bagus untuk kesehatan. kalau anaknya itu memang bagus, tapi dia kalau untuk disimpan tidak tahan lama, busuk. Udah tahan lama. Walaupun dimasuk di dalam kulkas, dah ini. Nah, kalau dimasuk di kulkas paling bertahan 3 sampai 4 hari. Memang kalau di sayur enak. Nah, ya. Berarti ini ada 40 kilo ini. Ini sudah 45 kilo. Ini lagi musim ini Pak ya? Lagi mulai musim. Oh, mulai panen. musim ya. Panen pohon sialang yang paretnya tadi itu ya.
hujan. Jadi mungkin kadar airnya agak tinggi, Pak ya. Ada kadar airnya agak tinggi, ialah madunya Agak encer seperti ini. Nah, kan encer kan. Tapi tidak mengurangi kualitas madunya ya. Kalau mengurangi kualitas keasliannya tidak, tapi madunya encer banget. Oh, ini sampai Beda. Musim kemarau tidak encer begini. Kalau kemarin udah encer seperti ini, agak ini ya, agak kental ya. Ya, masih agak kental. Target tahun ini berapa banyak ini Pak biasanya? Seperti kalau tahun-tahun kemarin ataupun mungkin melihat situasi tahun ini mungkin banyak musim bunga. Kalau biasanya dapat berapa banyak Pak? Kalau nyengok tahun-tahun yang lewat itu kan berapa panen. Nah, kalau tahun ini tidaknya rata-rata buah sialangnya. Sialangnya ya? Mungkin tahun ini panennya banyak kan. Banyak ya. Bisa sampai 10-15 ton. Oh berarti sambil Pak Jarib ini pohon-pohon sialang itu sifatnya udah dikontrak, diborong atau gimana itu Pak? Itu kita borong dulu sama tuannya. Kalau tidak diborong kita bagi hasilnya. Oh, bagi hasil. Nah, tapi hasil pembagian dia itu dijual sama kita juga. Oh gitu. Jadi yang ngambil yang naik itu orang-orangnya Bapak ya Pak ya? Iya, orang dari kita kalau yang tukang usungnya. Oh, yang istilahnya tukang usung ya? Yang tukang ngambil, tukang manjat pohonnya seperti tadi ya? Oh ini madunya ya? Terus disaring ya? Madunya. Lumayan Pak, kalau satu sarang ada berkisar 30-40 kilo. Iya. Kan kalau satu sarangnya sampai 50. Oh, tapi sarangnya yang besar pohon sialang ya? Ya. Sarangnya yang penuh manisan. Oh, disaring seperti tadi setelah ini ya? Nah, ya, kita saring lagi, ada penyaring khususnya. Sudah diambil sarangnya, kita tenteng, jangan kita peras. Kalau kita peras pasti manisnya masam. Oh itu Pak ya? Nah, kalau kita tenteng, Jadi di ini Pak ya? Enggak diperas ya? tidak diperas. Kalau diperas manisnya ini ya terjadi masam. Mungkin campur-campur telur-telur anak-anaknya tadi ya Pak ya? Nah, ya banyak diperas anaknya. Oh jadi cuma ditiriskan saja? Nah, Proses pengemasan, proses dikemas. Proses pengemasan dengan berbagai macam ukuran.
mulai pelan ya. Isi langsung ditimbang seberat 500 gram ya. Berarti dia harus lebih ya, dikarenakan hitung botol ya. Kemasan setelah itu langsung dikunci. Nah, kunci ya, jadilah kemasan dan finishing. Jadi rumahan rumahan yang dikerjakan masih secara manual. Dia waktu dinaikkan itu harus langsung. Kalau harus langsung ada jelas listing kompresi itu tuh. Dia mau belakang mencari HP. Kalau hijau. Oh, ini. Ini tuh. Tadi proses pengemasan ini yang untuk diekspor itu. ini untuk dikirim keluar. Oh, kirim keluar ya? Ada juga ke Pulau Jawa, Ke Pulau Jawa. Kemana saja Pak pengiriman ini Pak? Solo, Jogja, Surabaya, Jakarta. Oh ini ya. Rutin Pak, rutin. Apa setiap ada musim saja atau gimana ini? Kalau barang setiap habis musim yang ramai misalnya. Oh,
ratusan ya. Ini pohon-pohon sialang semua Pak ya. Yang kemasan 50 kilo. Oh yang 50 kilo Pak ya. 50 kilo itu. Kenapa nggak pakai dirigen Pak ini Pak? Ini Hah? kalau pakai dirigen itu modalnya terlalu besar. Oh benar terlalu besar Pak ya. Dan proses ulangnya susah nak dibalik ke dirigennya. Ah, wassalam. Jadi kalau ini enggak Pak ya. Kalau ini enggak langsung ya. Ini ada berapa banyak Pak ini Pak? Ada tamu yang di dalam itu Ada 1 ton Pak. bisa 8 ton 700. Oh ini Pak ya. Ini yang musim tahun ini apa termasuk madu yang ditampung lama ini? Ini termasuk yang tampungan lamo yang tahun ini. Di tahun ini Pak ini panen tahun ini ya. Gitu. Pak, berapa banyak Pak kalkulasi dalam per tahun Pak Jerry yang nampungi madu-madu ini Pak? Ini nih kalau dia musim, kalau daerah kita Oku ini khusus untuk kita Oku ini mungkin kalau kita beli kita tampung semua ini mungkin nyampai 60-70 ton. Oku Pak khusus Oku ya? Khusus Oku ya, belum daerah lain Moraini, tinggal belum Pak ya, kalau Oku Pak ya. Berarti banyak pohon sialang di Oku nih ya Pak? Nah, banyak, tapi kan sekarang lah banyak, kurang juga banyak yang mati. Kalau tahun-tahun yang sudah dulu satu pengepul itu sampai 15 ton. 15 ton. Satu pengepul di dusun-dusun. Sekarang kan banyak kurang kan, ini tak seberapa lagi. Oh jadi ini siap kirim ini Pak ya? Ini siap kirim, tinggal nunggu mobil truknya. Tinggal nunggu Pak ya? Truknya sampai dari Tulungagung. Di jalan ada kendala ada Pak? Di jalan? Ya, Ada kendala di jalan? alhamdulillah, dak kate kan kita ada surat jalan Lewat jalan Pak ya? dari dokter hewan sini sampai dokter hewan sini sampai ke Bakauni kan kita tukar sama surat karantina. Sampai Merak kan kita tukar lagi karantina. Sampai untuk selanjutnya asal ada kantor karantina di jalan kita tukar. Iya. Jadi sehingga sampai ke tujuan tidak ada mengalami kesulitan. Itu Pak tadi Pak ya? Pak cerita sih Pak, sudah berapa lama sih Pak Jerry usaha bisnis madu ini Pak? Dari tahun 97. 97. Pak, madu ini kan terkadang terkesan dengan pemalsuan Pak. Gimana sih Pak? Itu kalau punya kita kan ada juga kan. Sebenarnya kalau punya kita kan bukan pemalsuan. Nah, yang sesuai dengan permintaan dari pabrik, ada yang kadar madunya hanya 20% atau 15% kan. Nah, itu kan harganya jauh. Iya. Dan juga pengiriman kita dilampiri dengan surat keterangan kan. Nah, bahwa dia manisan madu. Oh, manisan madu Pak, bukan madu murni Pak. Bukan madu murni. Memang pesan manisan. Memang berarti pesan madu yang sudah bercampur dengan berbagai macam ya Pak varian. Nah, memang kita istilahnya melalui penyuluhan kan dari hasil industri itu madu olahan kan. Oh, madu olahan ya. Nah, dia sampai 20 ataupun 15% madunya. Oh, madu. Nah, itu ini kan madu murni nih Pak Jerry. Berarti masuk pabrik Pak. Mungkin ini nanti diolah untuk itu tadi Pak ya. ya kadang kan sampai pabrik masih juga tetap diolah karena dia masuk pabrik minuman harganya kan udah mencapai lagi untuk harga madu asli. Iyalah Pak, terkadang kan madu ini kan banyak cerita miringnya Pak. Tentang madu ini masalah campuran, pemalsuan. Nah itu. Tapi kan yang pujatnya madu palsu itu dia ngambil madu olahan dimasukkan di ember, dinjoi sarang, itu dijual di pasar-pasaran pakai botol. Nah itu namanya pemalsuan. Kalau dia dikirim pakai surat jalan ini harus ada keterangannya manisan madu ataupun sirup madu. Oh iya. Jadi beda Pak ya. Jadi usaha Bapak ini ada madu murni, ada manisan madu, ada sirup madu, ada tiga ini ya Pak ya. 3 kemasan. Dan juga untuk perizinannya Pak, kalau madu yang sirup madu tadi ya Pak, ada lengkap sampai ke izin halalnya pun. Oh itu Pak ya. Ini dari Palembang ada.
Dari sirup Bepom, madu Pak? kan, di Bepom ada. Ada lengkap Pak. Lengkap. Berarti Kalau betul-betul industri olahan Pak. Madu olahan Pak. Memang madu. Berarti bukan lagi madu murni Pak. Bukan lagi. Oh, tapi kalau ini madu murni semua nih Pak. Ya, madu Untuk murni. bikin ke pabrik. Berarti ini bukan cuma tahun ini, termasuk yang musim kemarin ini Pak. Ya, ini kan yang musim kemarin, tahun ini kan sudah musim lagi, digabung jadi Berarti siap kirim ini Pak. dikirim. Sudah ada perusahaan yang membeli Pak. Dan juga mengenai harga, manisan madu itu hanya sekapat. Oh itu Pak. Nah, kalau ini bisa kita jual 100 lawi per kilo. Oh 150.000 per kilo Pak. 150, 125 per kilo kan. Yang ke pabrik ini masuk ke pabrik Pak. Yang ke pabrik, yang ke sipi, yang ke piti kan. Bisa 150.000 per kilo. Nah, sedangkan manisan madu itu paling tinggi harganya 20, 18, 17. Oh yang tadi jadi jauh beda Pak. Nah, seprapat apa ya? Sirup madu pun sama harganya. Pak, madu ini kan tadi Bapak bilang sampai ke luar negeri Pak. Gitu. Ini apa negara mananya Pak yang pernah dikirim Pak? Ini ke Jepang pernah pesan sama kita di luar negeri kan. Yang untuk Selain Jepang apa aja Pak? Selain Jepang? Korea juga pernah juga ngambil di kita kan. Tentunya dokumennya harus lengkap Pak. Tapi dia harus melewati prosesnya dari Batam, dari memusung kan sampai ke rumah. Nah, langsung dengan surat-surat izin kita, nah itu baru dia kalau terima. Di lab juga Pak. Nah, di lab juga kalau tidak bahan itu lengkap dia tak kalau terima. Tapi harganya mahal kan. Mahal Pak. Berapa sih Pak kalau sampai keluar Pak dengan tahun Pak? Dia kalau di dokumennya sampai lengkap itu bisa dibelinya sampai 250.000 per kilo. Per kilo Pak. Iyalah kalau sudah seperti itu Pak, atau apalagi pemalsuan madu Pak. Oke Pak Jerry silakan Pak. Yuk. Ya terima kasih.